Pesawat ini lepas landas dari Surabaya menuju Hong Kong. Hanya sekitar 30 menit sebelum pesawat mendarat, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Inilah sejarah penerbangan Cathay Pacific 780. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan Cathay Pacific 780. Kalau kalian suka mengenai sejarah penerbangan, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Aku akan langsung membahas mengenai informasi data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Penerbangan Sipil Hong Kong. Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Airbus A330-342 yang diproduksi tahun 1998 dan telah mengumpulkan 33.378 total jam terbang. Di dalam penerbangan ini terdapat dua orang pilot. Yang pertama adalah Captain Malcolm Waters. Usianya 35 tahun pada saat mengalami insiden. Beliau telah mengumpulkan 7.756 total jam terbang. Kemudian ada First Officer David Heiho, usianya 37 tahun pada saat mengalami insiden dan beliau telah mengumpulkan 4.050 total jam terbang. Mengulas sedikit mengenai Cathay Pacific. Mengutip dari kathaypacific.com, Cathay Pacific Airways atau mungkin lebih kita kenal sebagai Cathay Pacific merupakan maskapai yang berasal dari Hong Kong. Didirikan tahun 1946, pendiri awalnya justru bukan dari Hong Kong melainkan dari Australia dan Amerika. Dan di tahun 2010 disebut-sebut ini merupakan salah satu maskapai kargo terbesar di dunia. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 13 April 2010, Cathay Pacific Airways dengan nomor penerbangan 780 lepas landas dari Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya menuju ke Bandara Hong Kong. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 4,5 jam dan pesawat ini membawa total keseluruhan penumpang dengan jumlah 322 orang yang terdiri dari 13 orang kru dan 309 orang penumpang. Pesawat ini sedang terbang pada ketinggian 38.000 kaki di atas Laut Cina Selatan. Hanya sekitar 30 menit lagi kapten dan krunya akan mengakhiri penerbangannya. Pesawat ini berada di jarak 165 mil dari Bandara Hong Kong dan sedang turun. Ketika itu penerbangan lancar dan normal tanpa kendala. Namun tiba-tiba saja ada sebuah masalah yang terjadi dalam penerbangan ini karena tiba-tiba saja bunyi peringatan terdengar di ruang kokpit. Sistem monitoring pada pesawat menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah masalah pada mesin bagian kanan atau mesin nomor 2. Tanpa tahu apa yang terjadi, kapten mencoba meneliti apa yang sebenarnya terjadi dengan mesin pesawat ini karena mereka tidak menemukan adanya masalah dari sistem monitoring pesawat. Terdengar suara bising di mesin kanan atau mesin nomor 2. Untuk menghindari kerusakan, kapten mulai menurunkan daya pada mesin dan mengubah posisinya ke idle. Cara ini pun berhasil, suara bising mesin pesawat pun menghilang. Namun pada saat posisi mesin itu berada di posisi idle, dengan kata lain, mesin ini tidak memberikan daya dorong. Jadi, kapten harus mengandalkan satu mesin untuk melakukan pendaratan yang aman di Hong Kong. Kru kokpit dari penerbangan 780 ini mencoba melaporkan masalah mereka kepada ATC Hong Kong. Hong Kong Cathay 780 pen. Setelah menerima pesan pen dari 780, maka petugas menara kontrol atau petugas ATC pada saat itu langsung menyediakan layanan darurat di bandara. Seketika itu tim evakuasi yang merupakan tim pemadam kebakaran langsung meluncur ke Bandara Hong Kong. Penerbangan 780 ini sudah berjarak sekitar 115 mil dari Bandara Hong Kong. Sekitar 22 menit lagi pesawat ini harusnya mendarat. Namun situasi di kokpit sangat darurat dan pada saat itu kru mulai panik. Maka kemudian setelah itu kapten berusaha untuk mengambil alih kontrol pesawat dan pada saat itu ia bersiap untuk melakukan pendaratan darurat hanya dengan satu mesin. Saat kru 780 ini sedang melakukan persiapan untuk pendaratan, tiba-tiba saja sistem monitoring pesawat mengkonfirmasi bahwa satu lagi mesin dari pesawat ini mati, atau tepatnya mesin sebelah kiri, yaitu mesin nomor 1. Satu lagi mesin pesawat yang akan membawa penerbangan ini mendarat di Bandara Hong Kong mati.
mati. Apabila dua kru kokpit ini tidak bisa menyalakan mesin, maka pesawat ini akan mendarat dalam bahaya. Monitoring sistem di pesawat ini memberitahu kru bahwa mereka harus menempatkan posisi mesin nomor 1 di posisi idle, sama seperti mesin nomor 2. Mesin nomor 1 masih berjalan tapi tidak menghasilkan daya dorong, dan kini pesawat hanya bisa melayang. Situasi di ruang kokpit saat itu benar-benar darurat, namun berbanding terbalik dengan kabin penumpang. Saat itu tidak ada satu orang pun penumpang yang mengetahui kondisi apa yang akan mereka hadapi. Saat itu, kru penerbangan hanya memiliki dua pilihan, mendarat darurat atau mendarat di Laut Cina Selatan. Kapten meraih throttle sekali lagi dan mencoba untuk merubah posisinya dari idle, memberikan dorongan, namun ternyata tidak ada efek kepada dua mesin ini. First officer mencoba untuk menghubungi ATC Hong Kong dan melaporkan kondisi mereka. Mayday, mayday, mayday. Cathay 780, kami kehilangan kedua mesin kami dan kami membutuhkan ketinggian yang lebih rendah. Setelah ATC mendengar laporan dari kru 780, maka ATC mengatakan dan memberikan instruksi agar pesawat ini turun ke ketinggian 3000 kaki. Melakukan pendaratan di Laut Cina mungkin adalah satu-satunya pilihan bagi kru penerbangan 780. Maka kapten pada saat itu mengambil alih kontrol pesawat dengan manual dan ia bersiap untuk melakukan pendaratan darurat di air. Di tengah situasi yang sangat panik, kapten tiba-tiba saja memiliki sebuah ide. Ia mencoba mendorong tuas mesin nomor 1 dengan perlahan, sedikit demi sedikit, dan luar biasanya ide dari sang kapten ini berhasil menyalakan mesin nomor 1. Putaran kipas meningkat dari 28%, 29%, 30%, 32% hingga akhirnya ke 74%. Hanya dengan satu mesin yang tidak bisa diandalkan, kapten tetap harus mendaratkan pesawat ini dengan aman. Meskipun pada saat itu kapten tidak mengetahui berapa lama mesin ini akan bertahan. Setelah mesin ini membawa pesawat ke jarak yang dibutuhkan oleh mereka untuk melakukan pendaratan, lalu kapten menempatkan tuas mesin kembali ke posisi idle. Roda pendaratan diturunkan, flaps diatur, dan disinilah kru penerbangan mengumumkan kondisi pesawatnya kepada penumpang bahwa mereka baru saja mengalami sedikit masalah di mesin pesawat. Tidak lama kemudian, kru 780 ini mendapatkan instruksi bahwa mereka bisa melakukan pendaratan di runway manapun. Hanya sekitar 1 menit sebelum pesawat ini mendarat, tiba-tiba saja bunyi peringatan overspeed muncul yang menandakan pesawat ini masih terlalu cepat untuk mendarat. Kru penerbangan 780 pada saat itu panik. Apa yang sebenarnya terjadi di pesawat ini? Maka kemudian kapten berusaha untuk melakukan pengecekan di setiap instrumen pendaratan pesawat, dan disanalah ia menemukan bahwa mesin nomor 1 yang seharusnya sudah berada di posisi idle, ketika ia melihat, ia baru mengetahui bahwa mesin ini masih bertenaga 74%. Tanpa pilihan untuk go around karena kedua mesin pesawat ini mati, maka kru penerbangan dari 780 ini harus mengambil resiko dengan melakukan pendaratan dengan kecepatan yang tinggi, dan mereka berharap bahwa pesawat ini akan berhenti di runway karena di ujung runway mereka akan berhadapan dengan laut. Kecepatan pesawat 100 knot lebih cepat dari yang seharusnya, sehingga GPWS pun berbunyi. Dengan kecepatan seperti itu, komputer tidak dapat mengenali pesawat ini bermaksud untuk mendarat. Lalu kapten menurunkan hidung pesawat untuk melakukan pendaratan, dan akhirnya untuk pertama kalinya roda pendaratan menyentuh runway dengan sangat keras hingga terjadi sebuah guncangan yang sangat keras. Pada saat itu karena posisi pesawat belum stabil, maka sayap sebelah kiri dari pesawat ini turun sehingga mesin sebelah kiri ini terkena aspal dan terus terseret, dan pada saat itu posisi pesawat masih terus meluncur dengan sangat kencang. Pesawat akhirnya bisa dikontrol oleh kapten, dan saat itu kapten menarik thrust reverse untuk bisa memperlambat laju dari pesawat ini. Pesawat masih terus meluncur dan kapten tetap berusaha untuk bisa menghentikan pesawat ini, dan akhirnya dengan perjuangan keras kapten dan first officernya, pesawat ini bisa berhenti tidak jauh dari ujung runway. Setelah pesawat ini benar-benar berhenti di runway, kapten dan juga first officernya tidak percaya bahwa mereka baru saja melewati kondisi darurat. Sementara di kabin penumpang, setelah kru melakukan pemeriksaan, mereka segera membuka pintu pesawat dan menurunkan slide. Akibat dari insiden ini, seluruh penumpang dinyatakan selamat dan ada 1 orang yang mendapatkan luka yang serius, 62 luka ringan dan sisanya tanpa luka. Kita masuk ke investigasi. Dalam beberapa jam setelah insiden pesawat Cathay Pacific 780 ini terjadi, Departemen Penerbangan Sipil Hong Kong langsung melakukan penyelidikan.
Tim investigasi kemudian mengunduh data-data dari black box dan dari sanalah diketahui bahwa ketika pilot atau kapten menggerakkan tuas mesin, namun pada saat itu terlihat aliran bahan bakar justru datar. Maka kesimpulan awal dari tim investigasi adalah mesin dari penerbangan Cathay Pacific 780 ini mati dikarenakan aliran bahan bakar. Dan pada saat itu tim investigasi menemukan masalah pada katup pengukur utama atau main metering valve yang berfungsi menyuplai bahan bakar ke mesin. Dari sanalah tim investigasi baru mengetahui bahwa bunyi peringatan yang muncul pertama kali di ruang kokpit adalah bunyi peringatan yang mengindikasi ada sebuah masalah karena aliran bahan bakar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi dengan mesin Trent 700 yang ada di pesawat dalam penerbangan Cathay Pacific Airlines ini, maka mesin Trent 700 ini dikirim ke Rolls-Royce. Setelah melakukan penyelidikan, tim investigasi mengetahui bahwa terdapat serbuk-serbuk di katup pengatur utama dan serbuk-serbuk ini sangat halus partikelnya. Tim investigasi juga menemukan partikel-partikel halus ini berada di tangki bahan bakar dan di mesin. Dengan kata lain, tangki bahan bakar dan juga mesin telah terkontaminasi. Tim investigasi juga menemukan beberapa fakta mengenai insiden yang terjadi pada Cathay Pacific 780, bahwa bahan bakar yang diisi di Surabaya ini mengandung air garam. Karena diketahui oleh tim investigasi bahwa bahan bakar ini telah terkontaminasi oleh air garam, maka tim menggali informasi melalui catatan sistem hidran bahan bakar di Surabaya, dan sistem itu terletak sangat dekat dengan laut. Tim menduga pipa bahan bakar terbuka sehingga membuat peluang air garam ini masuk ke sistem hidran. Setelah mengetahui beberapa fakta, tim investigasi dari Hong Kong ini akhirnya menyimpulkan masalah yang dialami oleh penerbangan Cathay Pacific 780 ini adalah karena bahan bakar terkontaminasi air garam sehingga membuat filter rusak dan melepaskan serbuk ke dalam bahan bakar sehingga katupnya macet dan mencegah atau menghalangi bahan bakar mencapai mesin. Setelah insiden ini, kru penerbangan 780 mendapatkan Polarized Award. Justru mereka dipuji-puji oleh banyak orang karena mereka dapat menanggulangi masalah darurat di pesawat dan dapat mendaratkan pesawat ini dengan aman di bandara. Ada beberapa artikel yang membahas mengenai insiden penerbangan Cathay Pacific 780. Nah, salah satu yang akan aku bahas adalah kontan.co.id, artikel tanggal 23 April 2010. Ini akan aku bacakan karena ini aku mengutip dari kata-kata perwakilan Pertamina. Juru bicara Pertamina, Bapak Basuki Trikora, mengingatkan pihak Cathay untuk berhenti menghembuskan rumor bahwa penyebab kerusakan mesin pada penerbangan 780 dari pesawat Airbus A330 yang tiba di Bandara Hong Kong usai melakukan penerbangan di Surabaya adalah akibat aftur. Menurut beliau, aftur bukan satu-satunya penyebab utama suatu insiden. Pada hari yang sama, di Bandara Juanda, Pertamina melayani pengisian aftur untuk 112 penerbangan, baik domestik maupun internasional. Tapi hanya Cathay Pacific saja yang mengalami kejadian ini. Padahal kualitas aftur Pertamina selalu mengacu pada standar yang diterbitkan oleh International Air Transport Association. Nah, itulah informasi mengenai penerbangan Cathay Pacific Airways 780 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Ini kenapa sih kameranya deket amat? Oke, aku mau bacain 3 komen dari video yang terakhir ya. Yang pertama adalah dari Gatot Adwin. Berbuat kesalahan adalah kekurangan manusia, namun belajar dari kesalahan adalah kelebihan manusia. Mantap, aku suka banget komennya Kak, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah dari Andrew Roti. Wah, aku kalau nonton Kak Tamara aku pasti meski belajar, lagi main game, lagi jagain adek, pasti nonton Kak Tamara soalnya kayak seru aja membahas tentang misteri kecelakaan. Stay healthy Kak Tamara, salam Delvers Jakarta, terima kasih, salam juga. Jangan lupa kalau lagi jagain adiknya, tetap fokus untuk jagain adiknya ya. Terus yang ketiga adalah dari Rahmad Abadi. Ini kenapa dipegang? Soalnya aku gemeteran, kalian terlalu dekat sama aku. Suka sekali ada pembahasan dunia maritim, karena kita bangsa kepulauan, jadi wajib tahu juga insiden maritim pelayaran. Jadi semuanya akan berupa informasi dan tentu akan menambah wawasan buat kita ya. Tetap ambil sisi positifnya, yang jeleknya dibuang aja. Terima kasih kamu udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kenapa sih udah